Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Sentoin Haken Shimasu. Cerita berlatar pada sebuah organisasi penjahat disebut Kisaragi yang sudah berhasil menguasai dunia, di mana karena sudah tak ada lagi lahan yang dapat mereka sengketakan, maka diutuslah seorang perwakilan bernama Sentoin Rokugo bersama seorang gadis android berspesifikasi tinggi bernama Alice yang diberi tugas untuk menginvasi sebuah planet baru yang katanya memiliki sumber daya sama dengan bumi. Lantas, akan bagaimanakah petualangan mereka di planet entah berantai itu? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita diperkenalkan dengan dua petinggi dari organisasi Kisaragi bernama Belial serta rekannya Astaroth, di mana mereka tengah menginstruksikan sebuah perintah baru untuk Rokugo yang notabene tidak tahu akan dipindah tugaskan ke luar bumi. Nah, pertama-tama sebelum berangkat, Rokugo pun dipertemukan dengan seorang gadis jenius yang telah merancang alat teleportasi untuk dirinya bernama Lilith, dan gadis itu juga telah menciptakan sebuah robot android canggih seukuran manusia bernama Alice yang akan menemani Rokugo selama menjalankan misi di planet asing tersebut. Tentu, diciptakannya Alice juga bukan tanpa sebab, melainkan karena Rokugo yang kurang pandai dalam mengambil keputusan, maka semua proses yang berhubungan dengan berpikir akan diserahkan pada Alice. Dan Astaroth juga kembali menegaskan dua tujuan utama Rokugo. Pertama, membangun markas di planet asing tersebut, serta kedua adalah mengukur kemampuan bertempur dari manusia di sana, di mana apabila planet tersebut berpotensi memiliki banyak sumber daya, mereka berencana mengeksploitasinya untuk kepentingan bumi. Dan sentuhan terakhir dari Lilith sebelum Rokugo berangkat adalah memberikan sebuah device yang katanya dapat mentransfer apapun yang mereka minta demi kepentingan misi. Tapi sesaat setelah masuk dalam kapsul teleportasi, Rokugo pun mendapati sebuah fakta mengejutkan kalau alat itu sama sekali belum pernah diuji cobakan pada manusia. Yang berarti Rokugo adalah orang pertama sekaligus seekor kelinci percobaan. Beruntungnya, alat teleportasi itu berhasil memindahkan Rokugo ke titik koordinat meski harus jatuh dengan ketinggian yang sangat berbahaya. Namun berkat adanya Alice yang sudah menyiapkan parasut, mereka pun berhasil lolos dari maut, sekaligus melihat adanya sebuah kerajaan tak jauh dari lokasi mereka sekarang. Lantas, setelah berhasil mendarat dengan selamat, Rokugo pun terus mengeluh meminta segera dikirimkan Rubicon supaya mereka tak perlu capek-capek berjalan. Tapi di sini Alice mulai menjelaskan kalau untuk meminta sesuatu bukan berarti gratis, melainkan ditukar dengan poin kejahatan Rokugo. Di mana sistem poin sendiri sudah seperti gaji bagi semua anggota organisasi yang umumnya digunakan untuk membeli barang atau mempersenjatai diri. Dan tak perlu Mimin jelaskan, tentu bisa kalian bayangkan dialokasikan kemana semua poin Rokugo. Akan tetapi, meski memiliki karakteristik yang sama dengan bumi, masih terdapat sejumlah monster liar yang tentu bukan tandingan bagi seorang Rokugo bersama partnernya Alice. Hingga tak lama, datanglah sekompi pasukan kerajaan dengan dipimpin oleh seorang gadis bernama Snow mencoba bertanya tentang asal-usul mereka. Nah, karena ditakutkan jika Rokugo malah tak sengaja membocorkan tujuan mereka, Alice pun mengambil alih pembicaraan dengan membuat skenario seolah-olah Rokugo adalah korban hilang ingatan yang sewaktu-waktu dapat bertindak di luar dugaan. Serta Alice juga menambahkan kalau mereka sedang mencari tempat berlindung dengan bersedia menukar kemampuan bertarung sebagai ganti dari biaya sewa tempat tinggal. Alhasil, karena melihat kemampuan Rokugo yang dirasa cukup mumpuni, Snow pun setuju merekrut mereka, mengira dirinya nanti akan mendapat promosi jabatan. Tapi apakah benar demikian? Perlu kalian perhatikan, ada beberapa hal yang membuat kerajaan tersebut agak berbeda dengan kerajaan sekitar.
Pertama, para kesatria kerajaan yang bisa dibilang sudah masuk dalam kategori lansia karena para prajurit muda banyak dikirim ke garis depan untuk bertempur melawan iblis. Serta kedua, adanya sebuah tank entah dari mana yang dijadikan sebagai monumen dari kerajaan tersebut. Lantas, ketika sampai ke istana, perkenalkan seorang tuan putri bernama Tilis, dan mungkin karena sudah menjadi tabiat, Rokugo pun terus menatapnya dengan tatapan tidak senonoh. Tapi kesampingkan dulu hal tersebut, sebab ketika sedang diajak keliling istana, mata Alice justru tak sengaja melihat sebuah alat pemanggil hujan yang katanya sudah sejak lama rusak. Sontak, berhubung Alice juga dilengkapi dengan fungsi perbaikan, ia pun menawarkan jasa reparasi yang tentu disambut baik oleh Snow mengira dirinya akan segera mendapat kenaikan jabatan. Namun sayang, impian tersebut harus kandas karena tingkah konyol dari Rokugo yang malah menyetel ulang password dengan kata-kata vulgar, apalagi harus diucapkan oleh seorang tuan putri. 何が大変なのでしょう。悪行ポイントが加算されます。 Akan tetapi, beruntung nyawa mereka masih diampuni oleh sang raja mengingat jasa Alice yang telah memperbaiki artefak tersebut. Lalu sesaat sebelum Rokugo bersama Alice hendak diusir, Tilis mendadak mengajukan permintaan untuk merekrut mereka sebagai pasukan penyerbu, bahkan menunjuk Rokugo menjadi pemimpin dari tim tersebut. Dan sial bagi Snow yang notabene telah membawa mereka karena jabatannya malah harus diturunkan dengan kini ditunjuk menjadi wakil Rokugo. Keesokan harinya, berkat posisi sebagai seorang kapten penyerbu, Rokugo pun diberi wewenang untuk memilih anggotanya sendiri. Dan dari sekian banyak para lansia atau gadis muda di sana, terdapat dua orang kadet yang bisa dibilang agak menjanjikan. Pertama berasal dari seorang gadis Chimera bernama Rose, serta kedua adalah seorang gadis lumpuh yang mengaku bisa menggunakan sihir terlarang bernama Grim. Tapi masih belum dijelaskan secara detail tentang sihir apa yang dikuasai oleh gadis tersebut. Jika umumnya pasukan penyerbu identik dengan menyerang secara terang-terangan dari garis depan, hal itu justru berkebalikan dengan sifat Rokugo yang bisa dibilang agak licik. Di mana tanpa memikirkan kode etik kesatria, Rokugo malah berniat menyerang regu penyuplai musuh guna dapat memutus rantai persediaan makanan mereka. Dan ibaratkan tukang begal, kelompok Rokugo pun berhasil menyapu bersih tim penyuplai sampai tak lama muncullah seorang petinggi dari pasukan iblis bernama Heine mencoba menghentikan mereka. Sontak, mengira dirinya lebih unggul dari segi jumlah, Rokugo pun optimis bisa menang melawan Hein, sampai tak lama semua itu berubah ketika ia baru menyadari kalau baik itu Snow, Rose, maupun Grim ternyata sama sekali tak memiliki kemampuan bertarung. Kecuali Alice yang untungnya masih dapat memberikan tembakan dukungan pada rekannya. Namun mendadak datang salah seorang petinggi lain tepat di sebelah Grim yang baru terbangun, dan tiba-tiba... Ya, Grim otomatis langsung tewas di tempat, dan meski memiliki sifat yang agak nyeleneh, tapi ketika harus melihat salah seorang rekannya tewas tak berdaya, Rokugo pun otomatis marah, bahkan langsung berniat menghabisi sang petinggi tersebut. Namun sayang keinginannya harus tertunda, sebab sang petinggi memiliki urusan yang lebih penting daripada harus mengadeni mereka. Grim グリムはこのぐらいで死にはしないぞ。 Faktanya, kemampuan spesial dari Grim ternyata adalah memiliki immortal, atau lebih tepatnya gadis itu dapat bangkit dari kematian apabila diletakkan di tengah altar sambil diikuti dengan beberapa persembahan. Dan karena tak mau meninggalkan Grim yang akan hidup kembali terbangun sendirian, Rokugo pun memilih untuk menemaninya di sana. Setelah kejadian itu, berkat pencapaian Rokugo yang berhasil memukul mundur pasukan iblis, sang raja pun menceritakan kemiripan antara Rokugo dengan sosok pahlawan yang katanya memiliki semacam simbol di telapak tangannya.
Dan hal yang sama juga kebetulan dialami oleh Rokugo, atau lebih tepatnya ia memiliki area kehitaman pada tangannya yang rupanya diakibatkan oleh gigitan serangga beracun. Tapi tak perlu khawatir karena sejak mendarat di planet ini, Alice sudah menyuntikkan semacam vaksin agar membuat Rokugo kebal dari berbagai penyakit. すでに私の兄、この国の王子の手に紋章が現れたので。Lantas, tujuan dari perkumpulan kali itu adalah untuk membahas strategi cara menaklukkan menara iblis yang dipimpin oleh 2 ekor iblis peringkat atas bernama Rizka serta saudaranya Gil. Di mana jika umumnya para jenderal lain menyarankan untuk maju menyerang secara terang-terangan, Rokugo justru merencanakan hal jahat dengan berniat menyalakan api unggun di tengah menara supaya dapat memanggang mereka hidup-hidup. Tapi sayang, rencana tak bermoral tersebut harus ditolak karena terlalu tidak berperi kemanusiaan. なしで。せっかく案を出していただいたが、その作戦はなしで。明朝、正攻法でダスターの塔を攻める。 Nah, sembari para prajurit sibuk melawan para iblis di gerbang depan, Rokugo justru sama sekali tak ada niatan untuk ikut bertarung, malahan membiarkan Snowy House akan pencapaian pergi seorang diri. Tapi ketika hari sudah mulai petang, disinilah Rokugo akhirnya mengambil tindakan, yakni dengan memanjat pinggir tebing menggunakan semacam alat paku beton, ditambah dengan suara gaduh dari para prajurit yang masih terus melakukan penyerangan, rencana licik Rokugo pun berhasil dilakukan dengan cukup mudah. Kecuali sedikit hambatan dari Snow yang tangannya sudah tidak kuat lagi karena sejak dari siang bertempur melawan banyak musuh. Namun Rokugo selaku ketua dengan cepat menggendong wakilnya sampai ke puncak, sekaligus melakukan modus agar bisa merasakan empuknya gunung kembar wanita tersebut. Singkat cerita, sesampainya di puncak menara, Rokugo tanpa pugu-pugu langsung menendang salah seorang petinggi sampai membuatnya bergelantungan di tangga. Tapi rencana jahat pria itu tak sebatas sampai di situ karena apabila petinggi satu lagi berniat menyerang mereka, Rokugo mengancam akan merajam saudaranya sampai terjatuh. Dan dari sini nih kita bisa melihat kadang manusia dapat lebih kejam daripada iblis. Berkat prestasi Rokugo yang berhasil menguasai menara iblis, ditambah dengan rekomendasi dari sang ahli strategi kerajaan, sang jenderal pun memberikan tugas baru pada Rokugo, yakni diminta mengalahkan para pemimpin musuh, salah satunya adalah Hein. Tapi sebenarnya misi itu adalah misi bunuh diri supaya tim Rokugo tak terus mendapat prestasi baru. Kemudian Latak berpindah ke medan pertempuran, di mana berhubung misi kali ini bertujuan mengalahkan salah satu petinggi pasukan iblis, maka dikerahkan banyak prajurit terutama untuk menahan antek-antek dari pasukan Heine. Dan untuk tim Rokugo sendiri, Snow dengan pedang esnya berniat Baywan melawan Hein, Rose menghadapi seekor Griffon, Alice mencoba membangunkan Grim yang sedang pingsan, sementara Rokugo akan melawan sebuah golem. Akan tetapi, karena pada dasarnya golem bukan merupakan makhluk hidup, Rokugo pun cukup kesulitan menghadapinya, apalagi makhluk itu memiliki daya serang yang cukup kuat, sampai-sampai mengharuskan Rokugo melepas limiter dari pakaian tempurnya. Meski berkat pelepasan limiter dari seragam tempurnya membuat Rokugo berhasil mengalahkan sebuah golem, tapi Rokugo juga harus menerima konsekuensi, yakni ia tak dapat bergerak selama 3 menit. Yang sialnya di waktu itu pula muncul Heine yang sudah melelehkan pedang es milik Snow datang menyerang mereka. Namun beruntung serangan pertama Hein berhasil ditangkis oleh Rose, serta serangan kedua dapat digagalkan oleh Grim berkat sihir kutukan yang dapat mengikat lawan selama sekian detik. Lalu di waktu bersamaan masa cooldown Rokugo juga sudah selesai, sehingga dari sini arus pertempuran pun langsung berubah. Dimulai dengan Snow yang berhasil merebut katalis milik Hein sehingga membuat wanita itu tak dapat menggunakan sihir. Nah, karena Hein yang tak dapat menggunakan sihir sudah tak ada bedanya dengan wanita biasa, Rokugo pun kembali melakukan hal jahat, dimulai dengan sengaja memfoto Hein dengan berbagai pose tepat di hadapan pasukannya sendiri guna dapat menurunkan semangat juang mereka.
Ditambah ketika dirinya sudah puas, Rokugo ternyata sama sekali tak ada niatan untuk membalikan katalis tersebut. Alhasil, atas kemenangan dari pertempuran tadi siang, diadakanlah sebuah perjamuan besar di bar sampai membuat Rokugo harus dibopong oleh Snow untuk dapat kembali ke kamarnya. Tapi disinilah masalah sebenarnya akan dimulai, karena sesaat setelah berpisah dengan Rokugo, Snow malah dihampiri oleh sang ahli strategi mencoba memprovokasi dirinya kalau Rokugo adalah seorang mata-mata. Jelas, Snow pun tak langsung percaya begitu saja, apalagi mengingat effort Rokugo yang berjuang sekuat tenaga demi dapat menuntaskan misinya, membuat Snow merasa kalimat dari pria tersebut tak lebih dari sekedar iri dengki semata. Tapi semua itu berubah ketika ia tak sengaja menguping pembicaraan antara Rokugo dengan Alice tentang tujuan utama mereka. Oi, そういう話は日本語でだな。Tidak dijelaskan secara detail apa yang terjadi setelahnya, sebab yang pasti Rokugo langsung diusir dari istana dengan jabatan Snow kini kembali dipulihkan menjadi seorang kapten. Namun meski demikian, Snow yang umumnya haus akan pencapaian justru merasa tidak puas seolah kehilangan sesuatu dari dirinya. Oke, kita beralih ke Rokugo bersama Alice, di mana mereka kini sudah menemukan sebuah markas baru yang rencananya mau dijadikan sebagai tempat diletakkan alat teleportasi guna memanggil pasukan Kisaragi agar dapat menjajah planet tersebut. Lalu sembari mengobrol, Alice ikut memberitahu kalau pasukan Raja Iblis juga sedang bergerak dalam jumlah besar, sehingga otomatis membuat Rokugo langsung khawatir pada rekan-rekannya. Umumnya, pergerakan pasukan Raja Iblis merupakan sesuatu yang lumrah, tapi yang berbeda kali ini adalah sang pahlawan dikabarkan menghilang entah kemana akibat serangan teleportasi acak oleh musuh. Dan karena di pihak manusia sudah tak memiliki pelindung lagi, besar kemungkinan pada pertempuran selanjutnya pihak manusia akan mengalami kekalahan. 俺を追い出したことを後悔するがいい。そりゃまあスパイな俺にもほんのちょっとは非もあるけど、事情ぐらい聞いてくれたって良さそうなもんだ。 Meski di luar pria itu tampak tak peduli akan hal tersebut, namun Alice yang sudah beberapa waktu terus bersama Rokugo mulai mengerti sifat partnernya yang pasti tak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, guna dapat melindungi mereka semua, Rokugo pun sengaja keluyuran tiap malam melakukan beberapa keusilan supaya dapat menambah poin kejahatan miliknya. Dan jika kalian tanya poin tersebut digunakan untuk apa, Rokugo menggunakannya untuk memesan ranjau darat guna memperlambat datangnya pasukan Raja Iblis. Singkat cerita, satu hari sebelum invasi pasukan Raja Iblis, markas Rokugo mendadak didatangi oleh Putri Tilis meminta mereka untuk tinggal menjadi saksi hidup supaya dapat memperingati kerajaan sekitar agar lebih bersiap akan invasi selanjutnya dari sang Raja Iblis. Dan demi menghormati keinginan Tilis, Rokugo pun menerima permintaan tersebut sehingga ia diizinkan kembali ke istana. Akan tetapi, sedari siang mereka menunggu, pasukan Raja Iblis tak kunjung muncul dan baru menampakkan diri sore harinya, itu pun dengan kondisi Heine yang sudah lusuh akibat terkena jebakan Rokugo sebelumnya. Alhasil, tak butuh waktu lama, pecahlah pertempuran dari kedua belah pihak, di mana sisi pasukan Iblis didukung dengan sejumlah golem sehingga membuat arus pertempuran lebih dominan ke arah mereka. Ditambah dengan kehadiran dari dua orang jenderal Iblis semakin membuat situasi di pihak manusia kurang diuntungkan. Di titik ini, Grim dibantu dengan Rose pun terus berjuang sekuat tenaga mengulur waktu demi membuat Snow sampai tepat waktu ke lokasi Tilis agar dapat mengevakuasi gadis tersebut. Dimana meski mereka sadar sama sekali tak memiliki kesempatan menang, tapi mereka yakin Snow pasti dapat membujuk sang kapten supaya dapat mengembalikan keadaan sekarang. Sementara itu untuk Rokugo sendiri, saat ini ia tengah berusaha membawa Tilis pergi, sampai secara kebetulan ia bertemu dengan Snow dan langsung berusaha membujuk pria itu meminta bantuannya supaya mau menyelamatkan anak buahnya yang saat ini sedang berjuang mati-matian. Sebenarnya, meski tanpa harus dibayar sekalipun, Rokugo pasti akan pergi menyelamatkan mereka.
Tapi berhubung kepribadiannya yang agak jahil, pria itu sedikit menguji keteguhan hati Snow, sampai akhirnya ia mengetahui sifat asli gadis itu yang sampai rela memohon demi keselamatan dari rekan-rekannya. Akan tetapi, masalah baru kembali muncul saat Rokugo memutuskan untuk membantu, yakni poin kejahatan miliknya ternyata kurang, sehingga Snow yang sudah paham cara kerja dari poin itu pun dengan agak terpaksa merelakan dirinya dipermainkan oleh pria bejat tersebut. Tapi apa kalian bisa menebak kejahatan seperti apa yang akan Rokugo lakukan? Kembali ke pertarungan di baris depan, di mana kekalahan pihak manusia tampaknya sudah bisa dipastikan, tapi semua itu berubah ketika golem musuh satu persatu mendadak hancur atau lebih tepatnya ditembak menggunakan sniper oleh Rokugo. Dan akibat dari hal tersebut, perhatian Heine serta pasukannya otomatis langsung tertuju ke arah Rokugo, bahkan langsung mendatangi dirinya. Sontak, meski dikelilingi oleh jumlah musuh yang banyak atau bertubuh lebih besar dari dirinya, Rokugo sama sekali tak gentar, malahan meminta Alice mengirimkan sebuah pedang Senso yang dimana hanya dengan sekali tebasan pedang itu mampu membelawan menjadi dua bagian. Lalu di sini pula Rokugo kembali melepas limiter dari pakaian tempurnya dan tiba-tiba ya, Rokugo tanpa ampun langsung menebas satu persatu dari mereka. Lalu finalnya adalah pria itu memutar benda berbahaya tersebut secara jarum jam tanpa memikirkan mana lawan atau kawan. Sehingga akibat dari serangan brutal itu, pihak musuh pun kehilangan salah satu pemimpin mereka yang membuat Heine pun terpaksa menarik mundur sisa pasukannya. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Rokugo yang memutuskan untuk sementara waktu tinggal di istana. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pertama karena ia tak bisa asal meninggalkan anak buahnya. Serta kedua adalah karena poin kejahatan Rokugo sekarang minus. Yang apabila Rokugo nekat memaksa kembali dengan keadaan minus, maka ia akan mendapat hukuman. Tapi kita kesampingkan dulu hal tersebut sebab di sisi lain istana, nampak Tilly sedang latihan menyebutkan password dari alat pemanggil hujan yang sebelumnya sempat dirubah oleh Rokugo dengan kalimat vulgar. Di mana syarat untuk mengaktifkan alat tersebut adalah harus diucapkan tepat di hadapan para penduduk kerajaan. Tak berselang lama setelahnya, datanglah Rokugo tanpa rasa bersalah mencoba menyemangati Tilly untuk terus bersikap optimis, yang dimana ia yakin gadis itu pasti dapat menghidupkan kembali alat tersebut. Namun alasan Tilly memanggil Rokugo adalah untuk memberitahu sebuah berita penting kalau keberadaan sang raja saat ini sedang menghilang sehingga yang hanya bisa menggunakan alat itu hanya Tilly seorang. Serta karena mereka juga sudah menyetop impor batu air untuk mengatasi masalah kelangkaan air, maka Rokugo bersama timnya pun diutus ke negara tetangga dengan harapan bisa melakukan negosiasi kepada mereka. 実はトリス王国にも未調査の遺跡がありまして。 Sedikit info tentang negara yang akan mereka tuju, konon katanya pemimpin dari negara itu adalah seorang playboy dan alasan Tilly sengaja mengutus mereka adalah dengan harapan sang pemimpin tersebut menyentuh Snow sehingga akan menimbulkan masalah internasional di antara mereka. Tapi apakah rencana licik sang Tuan Putri dapat berjalan semulus yang direncanakan? Singkat cerita, setibanya di negara tujuan, kedatangan mereka pun langsung disambut dengan pesta yang cukup mewah, serta turut diramaikan oleh beberapa bangsawan dari negara tersebut. Kemudian mari Mimin perkenalkan dengan sang kepala negara, yakni seorang pangeran mahkota bernama Angel, tapi tanpa menghiraukan penampilannya, Snow yang merupakan cewek gila harta tanpa pugu-pugu langsung melakukan pendekatan, bahkan bisa dibilang cukup agresif. Akan tetapi, hal yang tak jauh berbeda juga dilakukan oleh Grimm, kecuali Rose yang sibuk makan tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. 自分もだ。あいつは相手が大富豪ならきっとオークやスライムですら愛してみせるさ。
Lantas, sembari pesta masih berlangsung di atas, Rokugo bersama Alice mencoba jalan-jalan keliling istana sampai langkah mereka terhenti ke semacam tabung pengembangan. Lalu di sana pula mereka bertemu dengan seorang bocah bernama Russell yang mengaku sebagai salah seorang jenderal iblis. Sontak begitu mendengar pernyataan tersebut, Rokugo pun spontan mencengkeram bocah itu yang di waktu bersamaan pula muncul Heine, sehingga otomatis fokus Rokugo lebih tertuju pada iblis montok tersebut. Nah, seakan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, Rokugo pun sengaja menjadikan Heine sebagai mainan sekaligus dijadikan tawanan untuk menggertak Russell yang seorang bocah. Berhubung karena diketahui sekarang kalau Angel menjalin kerjasama dengan iblis, Rokugo tanpa sopan santun pun langsung mendatangi putra mahkota itu meminta penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan terkuaklah sebuah fakta, di mana karena negara Tilis sudah menyetop impor batu air, kebetulan Angel mendapat penawaran kerjasama dengan iblis, dan daripada tidak ada pemasukan devisa negara, maka diterimalah tawaran tersebut. Sontak, karena tujuan kedatangan mereka adalah agar dapat membuka kembali jalur perdagangan, Snow pun terus menempel pada Angel berharap agar pria itu mau meninggalkan Heine serta menjalin relasi bersamanya. Tapi Heine sendiri juga tak mau kalah dan ikut melakukan hal serupa, sehingga di mata Rokugo, Angel pun tampak seperti seorang MC yang sedang dikelilingi oleh member haremnya. Tapi apa kalian tahu apa yang akan Rokugo lakukan? Akibat dari tindakan tidak bermoral Rokugo, bukannya tercipta kerjasama dengan negara Tilis, Pangeran Angel justru mendeklarasikan perang apabila mereka tidak segera menyerahkan Rokugo serta antek-anteknya. Dan akan bagaimanakah nasib pria itu mulai sekarang? Dalam rangka supaya dapat mengatasi masalah kelangkaan air, Rokugo bersama timnya pun diutus untuk mencari sebuah kacang ajaib yang katanya dapat menyimpan air dalam jumlah besar. Dan mimin singkat saja, setelah berhasil menemukan serta memanennya, tak disangka mendadak terjadi sebuah gempa hebat yang spontan membuat mereka langsung beranjak pergi. Tapi ternyata penyebab gempa itu diakibatkan oleh seekor tikus mondok raksasa yang merasa terusik karena telah diambil bagian tubuhnya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara sebuah mobil Rubicon dengan tikus mondok raksasa, yang mana karena kalah dari segi kecepatan, pada akhirnya mereka pun terpaksa melompat serta harus merelakan semua kacang yang telah dipanen sebelumnya. Dan mulai dari sinilah inti cerita pada episode 9 ini akan dimulai. Seperti yang kita tahu, untuk seukuran orang biasa tentu akan sangat sulit bertahan di tengah gurun, apalagi kelompok Rokugo juga tak dilengkapi dengan persediaan makanan atau minuman. Dan pada hari pertama itu pula sudah jatuh seorang korban jiwa, yakni Grim yang langsung tewas karena kekurangan cairan. Lalu jika kalian tanya kenapa gak pakai poin kejahatan Rokugo, ia sudah habis menggunakannya untuk memesan sebuah tenda. Kemudian scene beralih ke hari ke-6 di mana kondisi mereka sudah semakin mengkhawatirkan serta mulai ada perubahan sikap dari Rose yang jika umumnya ia akan melerai perdebatan antara Rokugo dengan Snow, kali ini gadis Chimera itu justru menatap mereka dengan penuh nafsu seolah sedang melihat makanan. Kemudian pada hari ke-7, mungkin karena sudah terlalu lapar, Snow kali ini merelakan dirinya dipermainkan oleh Rokugo berharap setidaknya hal tersebut memberikan cukup poin yang dapat mengubah situasi mereka sekarang. Akan tetapi meski sudah mengusuli Snow, poinnya sama sekali tidak bertambah, bukti kalau Snow sendiri mulai menikmati perilaku tidak senonoh oleh pria bejat tersebut. Namun karena sudah tidak mempunyai energi untuk berdebat lagi, pada akhirnya Snow pun jatuh tak sadarkan diri. Alhasil karena Snow serta Grim sudah tak dapat melanjutkan perjalanan, ditambah Rose sudah tak mampu lagi menahan rasa laparnya, gadis itu pun bilang mau memakan Rokugo, tapi malah disalahartikan oleh Rokugo sendiri, mengira kalau bahunya itu sedang sengak atau berniat meninggalkan keturunan sebelum akhir hayatnya.
Dan kesalahpahaman itu semakin diperparah ketika Rose mulai bersikap agresif sampai masuk ke Alice mencoba meluruskan salah paham pada Rokugo. Lantas karena tak mau mati tanpa perlawanan, terjadilah pertarungan di antara mereka sekaligus menjadi sarana untuk mendulang poin kejahatan. Setelah kejadian itu, terlihat Rokugo bersama Alice serta satu orang manusia harimau tengah mendiskusikan cara menghadapi aliansi pasukan iblis dengan negara Angel yang rencananya mau menyerang mereka. Dimana karena tindakan tidak bermoral Rokugo sudah tak dapat ditolerir lagi, maka satu-satunya cara adalah dengan berperang dan kini mereka tengah menyusun strategi untuk mengatasi serangan tersebut. Tapi Alice mendadak ingat dengan perkataan Tilis mengenai artefak kuno yang katanya merupakan senjata pemusnah massal. 古代兵器を強奪できれば脅しという名の交渉ができるからな。自分たちは悪の組織だ。奴らを利用して美味しいところを横取りだ。Lantas sesampainya di lokasi reruntuhan, di sana sudah lebih dulu ada pasukan iblis dengan dipimpin oleh Heine serta Russell mencoba mengeksplorasi goa tempat artefak kuno bersemayam. Dan tampaknya mereka sudah berhari-hari berada di sana, terlihat dari adanya tenda untuk menginap serta ucapan Heine yang mengeluhkan masih belum menemukan artefak tersebut. Nah, mengetahui pihak iblis masih belum mendapat benda tujuan mereka, Snow yang mungkin sudah terpengaruh oleh Rokugo pun mengungkapkan sebuah rencana jahat di mana ia menyarankan untuk melakukan penyerangan di malam hari, tepatnya ketika mereka sedang tertidur. Namun rencana itu ditolak oleh Rokugo sebab dirinya ternyata merencanakan sesuatu yang lebih kejam, yakni berniat diam-diam mengikuti Heine serta Russell saat masuk ke dalam, dan begitu sampai ke lokasi tujuan, ia pun berencana merampas hasil jeripaya mereka. これだけのお膳立てがされてるのに野襲なんてしょぼい作戦で済ませられるかよ。Keesokan harinya, sesuai yang telah diprediksi oleh Rokugo, nampak Heine serta Russell mulai memasuki reruntuhan dengan kelompok Rokugo diam-diam mengikuti di belakangnya. Di mana terlihat mereka sedang bersusah payah menghadapi semacam robot penjaga yang anehnya justru terasa tak asing untuk Rose. 私この子たちと遊んだことあるような。はいね。 Sedikit info mengenai gadis Chimera itu, faktanya ia bukan murni manusia atau Chimera, melainkan seorang homunculus atau manusia buatan yang juga ditemukan di dalam sebuah reruntuhan. Dan masih menjadi misteri siapa dan apa tujuan dari diciptakannya Rose di sana. Kembali ke Heine serta Russell yang akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, di mana saat kedua petinggi iblis itu sibuk berbincang satu sama lain, di saat itulah Rokugo diam-diam menyelinap di belakang mereka. Dan tiba-tiba... どこかが故障している様子もない。この分なら死にさらせ。 Iya, Rokugo tanpa ampun langsung fatality seorang bocah hingga pingsan, dan parahnya ketika Russell tersadar, pria tabok moral itu kini sudah menyandera Heine, bermaksud memaksa Russell untuk mengaktifkan artefak tersebut. Tapi ancaman itu justru menjadi bumerang bagi Rokugo sendiri, sebab tak disangka artefaknya ternyata adalah sebuah robot raksasa, lalu digunakan oleh Russell untuk membalikan keadaan mereka. Sontak mengetahui perbedaan dari segi kekuatan, Rokugo spontan kembali menyandera Heine supaya dapat membuat Russell tidak berani melawan mereka. Namun hal itu tampaknya tidak berguna sebab Heine sudah diam-diam mengaktifkan sihir teleportasi. Dan tiba-tiba... 間に合わなかったか。やったな6号。お宝ゲットじゃねえか。悪行ポイントが加算されます。 Ibaratkan tikus dalam perangkap, Rokugo and the gang pun buru-buru mencari jalan keluar, yang anehnya begitu berhasil ternyata sudah ada Russell menunggu mereka. Dan dari sinilah Rokugo pun harus putar otak agar dapat selamat dari situasi sekarang. Nah, sembari Russell terus maksa masuk, Rokugo and the gang justru mengadakan rapat darurat, di mana karena Grim mempunyai sihir kutukan, Rokugo pun menyarankan untuk mengutuk robot besar tersebut. Tapi masalahnya Grim belum pernah mengutuk benda mati, dan untuk mencobanya Alice pun bersedia menjadi kelinci percobaan. Tapi apakah kutukan dapat bekerja untuk seorang android?
ちびっこに災いを瓦礫に強襲されるがいい。なんでお前はいつも戦う前からやられてんだよ。 Lantas, berhubung keadaan yang memaksa mereka untuk segera mengambil tindakan, kali ini Rose mengajukan diri untuk bicara dengan Russell, siapa tahu ia mau mendengarkan kata-kata dari sesama Chimera. Jelas, pada awalnya Rokugo pun cukup terbantu dengan saran dari anak buahnya, tapi begitu mengetahui tubuh Rose yang gemetar hebat karena takut, Rokugo yang masih mempunyai hati nurani pun menolak ide tersebut, dengan sebagai gantinya, ialah yang akan mengulur waktu sampai Alice berhasil memanggil senjata pamungkas mereka. Sontak begitu melihat Rokugo keluar dari tempat persembunyiannya, Russell pun terlihat sangat excited untuk dapat segera membalas perbuatan dari pria Luknut tersebut. Tapi Rokugo tak serta-merta membiarkan dirinya dihajar tanpa perlawanan, sebab pria itu kembali meminuskan semua poinnya untuk memesan banyak senjata guna dapat mengulur waktu. Oi, さっき俺のことをただの人間って呼んでたな。人間なんてとっくにやめてんだよ。 Entah sudah berapa lama Rokugo terus bertarung, yang hebatnya stamina pria itu sama sekali tidak berkurang. Sekaligus disinilah Russell baru menyadari ketidakhadiran dari rekan-rekan Rokugo dan hendak bergegas menyusul mereka. Tapi tentunya Rokugo tak membiarkan lawannya pergi, yang mana ia kembali menggunakan pedang laser dan berhasil menembus armor robot tersebut. Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi bumerang bagi Rokugo sendiri, karena tak disangka robot itu malah tumbang menimpa dirinya hingga membuat Rokugo pun berhasil tertangkap. Dan tiba-tiba... Ya, tepat pada waktunya Alice muncul dengan mengendarai sebuah robot yang jika kita bandingkan dari segi spek, tentu robot Alice jauh lebih unggul ketimbang milik Russell. Sehingga akibat hal tersebut, akhir dari pertempuran pun sudah bisa terlihat. Singkat cerita, setelah Russell berhasil ditangkap, Rokugo pun mencoba menawari bocah itu bekerja untuk Tilis yang sayangnya malah ditolak. Bahkan ia sudah bertekad untuk tidak akan berkhianat meski harus disiksa sekalipun. Namun tanpa diketahui oleh Russell, bukan siksaan yang menanti dirinya, melainkan ia akan dilecehkan oleh seorang manusia harimau penyuka loli. Dan apakah tekad Russell akan goyah di sini? Scene akhir menampilkan Rokugo bersama Alice yang tengah menatap indahnya langit malam, di mana pria itu kepikiran sebuah ide daripada harus kembali menjadi babu organisasi penjahat, Rokugo justru berniat menjadi penguasa dari planet asing tersebut. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Sentoin Haken Shimasu kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa. Mata nih.